Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang bab 1 dengan judul Membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Ya, pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 kurikulum merdeka. Baik, selanjutnya telaah Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 tentang berpikir kritis. Poin A, tilawah Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Marilah kita dengarkan bacaan Surat Al Imran berikut ayat 190 sampai dengan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Selanjutnya asbabun nuzul diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Aisyah, saya malam ini ingin beribadah kepada Allah. Dijawab oleh Aisyah, sungguh saya senang berada di sampingmu, saya tidak keberatan. Maka bangunlah Rasulullah mengambil air wudhu, lalu solat yang lama sekali. Beliau menangis sampai membasahi pakaiannya, disebabkan sangat dalamnya merenungi isi kandungan Al-Quran yang dibaca. Hal itu dilakukan berkali-kali sampai menjelang azan subuh, dan saat Bilal hadir, maka melihat kondisi Nabi yang menangis, lalu Bilal bertanya, Ya Rasulullah, kenapa Anda masih menangis? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni semua dosa engkau, baik terdahulu maupun yang akan datang? Lalu dijawab oleh Nabi, tidak pantaskah saya ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersyukur? Apalagi di malam ini Allah menurunkan ayat yang alangkah ruginya jika dibaca ayat ini namun tidak dihayati makna dan isi kandungannya. Ayat-ayat tersebut adalah termasuk Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Isi kandungan ayat. Pertama, tanda-tanda kebesaran Allah harus dijadikan sebagai sarana berpikir bagi umat manusia, khususnya orang beriman, agar dapat mengambil manfaat, faedah dan hikmah dari keberadaan alam semesta. 2. Penciptaan alam semesta meliputi silih bergantinya siang dan malam, pusaran angin, keteraturan lintasan benda-benda langit dan bumi dengan segala isinya. Semua itu jangan hanya dijadikan sebagai peristiwa biasa tanpa hikmah dan tujuan, tetapi harus dipikirkan dan diteliti dan dieksplorasi, sehingga keberadaannya semakin terbuka dan dapat diambil sisi positif dan negatifnya melalui akal pikiran serta akal budi yang dimiliki oleh setiap orang. Ketiga, ulil albab adalah orang yang memiliki akal pikiran yang lurus, nurani yang bersih, serta menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengisi setiap waktunya untuk memikirkan segala penciptaan dan peristiwa di alam raya ini. Yang keempat, setiap orang beriman sangat dituntut agar penggunaan akal, pikiran, dan akal budinya menghasilkan kesadaran diri
bahwa semua penciptaan itu bersumber dari Allah. Selanjutnya, mengajak diri dan orang lain agar semakin dekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Telaah hadis dan penjelasan lain tentang berpikir kritis. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillahi fatuhliku rawahul Syekh. Artinya dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah, karena kalian akan rusak. Hadis riwayat Abu Syekh. Isi kandungan hadis. Yang pertama, isi hadis ini membimbing kepada kita agar selalu berpikir kritis atau berpikir positif atau positive thinking. Yang kedua, harus menjadi kesadaran bersama bahwa berilmu yang awalnya dimulai dari proses berpikir. Dan yang ketiga adalah berpikir itu ada batasnya, tidak sebebas-bebasnya. Baik, itulah tadi penjelasan dari bab 1 tentang berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.